Seakan tidak peduli dengan kondisi ekonomi yang sedang susah, pimpinan dan anggota KPK menggelar rapat mewah di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Raker mewah yang berakhir hari ini itu pun ditutup dengan goes bersama. Komisi Pemberantasan Korupsi tak luput dari perhatian. Alih-alih dipuji atas penanganan korupsi, pimpinan dan anggota KPK kembali menuai kritik. KPK menggelar rapat kerja mewah di Yogyakarta. Raker yang digelar sejak 27 hingga 29 Oktober 2021 itu dilaksanakan di Hotel Bintang 5. Raker mewah yang berakhir hari ini ditutup dengan goes sepeda ke Kopi Klotok. Pimpinan beralasan, raker di Yogyakarta agar APBN bisa terdistribusi ke daerah. Ada 3 agenda dalam raker mewah lembaga anti rasuah, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan penyusunan struktur baru setelah pegawai beralih ASN. Kenapa nggak bisa di kantor? Nah, kalau kita lakukan di kantor, banyak sekali hambatannya dan bedanya. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, ya kan, gitu kan? Karena apa? Ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pejabat struktural dan mungkin juga yang bersangkutan karena rumahnya sebagian besar dan tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik. Mengapa lembaga anti rasuah itu malah bermewah-mewah di masa susah akibat pagebluk? Apakah raker kerja mewah bisa berdampak pada kualitas pemberantasan korupsi di negeri ini? Kenapa disebut bermewah-mewah? Kita akan berbincang dengan mantan pegawai KPK Giri Suprabdiono. Mas Giri, selamat malam. Selamat malam, Pak Latif. Rapat di Hotel Bintang 5 itu untuk lembaga sekeren KPK tidak biasa? Pernah dilakukan, tapi situasinya kan berbeda ya. Jadi dilakukan kebanyakan di sekitar Jabodetabek dan itu pun memang terbatas, biasanya hanya maksimal 2 malam. Tetapi ini dilakukan di Yogyakarta, ada biaya pesawat, ada menuju bandara, ada PCR, ada bis penjemputan, kemudian ada 100 sepeda poligon di sana untuk goes, ada musik, komika, ada nyanyi dan segala macam. Sepertinya tidak paham bahwa situasi sedang bencana. Dari tadi berita tentang bencana ya, mulai dari bencana alam, kebakaran dan lain-lain, dan masyarakat lagi susah. Dan uang yang dipakai itu uang APBN, itu berasal dari pajak dari kita semuanya. Sebelum saya sebagai ini, pembayar pajak, sebelum ini kalau raker KPK itu tidak ada diisi dengan selingan bersepeda, ngopi bersama, musik, tidak pernah ada. Paling banter musik ya, saat sedang makan, dan mungkin nasa sekali, mungkin ada yang menyumbangkan lagu, tetapi ini ada tambahan misalkan bersepeda, kemudian komika dilakukan di Jogja, kemudian bikin tumpeng dan lain-lain. Sebenarnya situasinya nggak pas kan, dan jarang-jarang, bahkan di zaman beberapa pimpinan sebelumnya, kalau raker itu dilakukan di kantor. Kita punya gedung yang memadai untuk melakukan raker. Jadi saya pikir kalau misalkan ada ketakutan dari pimpinan tadi bahwa pegawai akan pulang, ya kita bikin aja raker 5 hari selesai jam 5. Karena esensinya raker sebenarnya juga secara substansial. Dan kalau misalkan ini untuk team building ya, ini alasannya kebanyakan untuk team building. Rasanya nggak tepat. Mereka ingin membangun kekompakan tapi di saat sama memecah belah dengan polemik TWK ini. Dan membuat program-program yang kontroversial. Jadi sebenarnya tidak konsisten apa yang mereka lakukan untuk mempersatukan, tapi di sisi lain adalah mencerberaikan KPK. Dan saya nggak pantas menurut saya. Jadi walaupun secara aturan dan anggaran itu disediakan, tetapi nggak pantas ini dilakukan di kala pandemi. Apalagi ada yang berbeda nggak Mas struktur pelaksanaan raker setelah KPK sekarang diisi oleh ASN dengan yang sebelumnya non ASN itu? Saya 16 tahun di KPK, jadi saya pernah mengalami 2 raker di kepemimpinan Ketua KPK Firly Bahuri ini, dan dua-duanya kebetulan di hotel yang Bintang 5, satu di Bandung, dan yang ini saya nggak ikut. Walaupun saya ikut karena memang saya dapat surat tugas dan itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau nggak saya laksanakan, itu saya melanggar, yaitu melanggar kode etik sebenarnya. Jadi sebenarnya
praktek ini marak terjadi di zaman kepemimpinan yang sekarang. Dan saya pikir apakah kemudian ngikutin ASN yang lain tidak tepat lah. KPK itu mestinya jadi teladan. Apalagi dari 9 nilai anti korupsi itu ada sederhana di sana. Jadi tolonglah gitu ya, kita memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat gitu. Apalagi anggarannya itu banyak yang dari hutang juga Mas saya sampaikan. Sayang kalau kita berhutang untuk dipakai hal yang kayak gini. Kenapa? Dan saya pikir itu mungkin menjadi introspeksi bagi kementerian lembaga lain, lebih sensitif pada masalah dan orang yang lagi susah saat ini. Orang banyak yang tidur beratapkan bintang, Mas, istilahnya punya rumah kadang-kadang nggak punya, tapi ini di bintang 5 itu. Jadi walaupun mereka berkilah bahwa harganya bintang 3, tetapi menurut saya KPK itu kan dilihat pantas tidak pantasnya, apalagi di situasi prestasi yang terus memburuk, Mas. Jadi dari survei 26 September yang dilakukan oleh Indikator Politik, ya bahwa KPK udah di peringkat 4 di bawah Polri sekarang, jauh angka. Ketika TNI angkanya di sekitar 90, kemudian nomor 2 Presiden di 82% dan Polri 71%. KPK drop ke 65%, dan ini pertama kali dalam sejarah, mengejutkan sekali. Baik, tadi Mas Jadi Giri menyebutkan hal-hal seperti ini, raker di bintang 5 terjadi di eranya Pak Firly sebagai pimpinan. Apa hal lain lagi yang berbeda, Mas, dengan kepemimpinan saat ini dengan kepemimpinan sebelumnya selama 16 tahun Mas Giri di sana? Jadi seperti tahun ini ya, jadi sebelum ramai polemik TWK ini saya termasuk yang menolak pengadaan mobil dinas. Mobil dinas itu kan Ketua KPK mengajukan 1,4 miliar untuk berpuas saja. Kemudian pejabat lain ada yang 750 juta, 350 juta, kalau di total puluhan miliar. Saya katakan di rapat itu, di Rapim, bahwa tidak pantas dalam kondisi pandemi kita meminta mobil gitu. Karena kita udah punya tunjangan transport. Tapi waktu itu responnya ya mereka anti kritik dan marah saja. Dan kemudian ada permintaan juga untuk kenaikan gaji hampir 3 kali lipat dari pimpinan. Gak pantas juga menurut saya di situasi pandemi. Dan kemudian ada beberapa fasilitas-fasilitas, mobil penjemputan, kemudian sepertinya KPK dipaksakan menjadi ASN, tapi ASN yang zaman dulu, Mas. Jadi bukan ASN yang progresif, ASN zaman dulu yang mediocre gitu kan, biasa-biasa saja. Sementara memberantas korupsi itu bukan sekedar kita berceramah, bersosialisasi, tapi memberikan keteladanan. Baik. Karena kata-kata kita itu ringan kalau kita tidak memberi keteladanan. Ya, oke. Soal etika ini, apakah memang sangat longgar di zaman sekarang? Itu karena apa ya, Mas ya? Kalau dari peraturan yang 2 dewas sebenarnya relatif sama ya. Tetapi kemudian mereka mencoba merevisi peraturan sehingga lebih longgar. Seperti menerima pembiayaan ketika pembiayaan misalnya diundang sebagai pembicara, dibebankan pada pengundang prioritasnya. Kalau dulu itu biaya kita sendiri. Kalau terpaksa minta, kita melakukan beberapa step agar bisa menggunakan dari pembiayaan mereka secara terbatas. Itu untuk menjaga independensi kita. Dari sisi yang lain memang penerapan dan penegakan kode etik ini ya menurut saya mengecewakan, Mas ya. Bagaimana pimpinan KPK melakukan pelanggaran berat terbukti, dipotong hanya 40%, 1,8 juta. Dari total take home pay mungkin 90 juta lebih. 1,8 juta dari 90 juta lebih. Baik. Di sisi lain penyidik yang menangani bansos dipotong 3,2 juta dari gajinya yang mungkin hanya 1/5-nya dibandingkan pimpinan Secara KPK. persentase jauh lebih besar jadinya ya. Oke, Mas Giri, kalau keputusan di KPK itu kan dalam menentukan tersangka biasanya kolektif kolegial. Kalau menentukan raker di mana, kemudian pengadaan mobil dan segala macam, kolektif kolegial atau keputusan ketua KPK saja? Ya secara normatif harus kolektif kolegial, tapi dalam pelaksanaan rapat kan biasanya ada yang dominan, Mas. Dan itu sebenarnya nggak boleh kita terlalu dominan. 5 pimpinan itu kewenangannya sama. Tetapi saya nggak tahu proses pengambil keputusannya, tetapi memang ini di zaman saya sudah pernah dibahas rencana ke Bali, ke Jogja dan segala macam. Dan saya pikir walaupun ini lama direncanakan, anggarannya ada, ini kayaknya nggak pantas karena coba ngabisin anggaran, memperbaiki penyerapan. Sementara negara memastikan diri untuk berhutang untuk hal yang semacam ini, nggak pantas menurut saya. Baik, mudah-mudahan yang terbaik untuk KPK ke depan nantinya, Mas Giri. Terima kasih. Angin kencang menerjang Klaten, sejumlah tiang listrik roboh menimpa kendaraan. Kami segera kembali.